Shalom semua. Shalom. Kembali lagi di Story Simple Truth of Youth. Yeay. Kali ini kita kedatangan orang nan jauh di sana. Orang paling dekat bersama kakak ibu. Kakak ibu mama Ibu Desi. Ini perkenalannya lain. Halo tante. Halo teman-temannya di rumah. Dibikin enak aja. Jadi kita mau bahas apa nih sebenarnya? Wah, ini kita mau bahas sesuatu tentang perang. Bisa. Bayangin bahasnya perang yang dipanggil ibu-ibu. Sabar bu, sabar. Kene iki lho tak kandhani. Nah, peperangannya bukan peperangan biasa teman-teman, tapi peperangannya tuh peperangan yang ada di udara. Antara burung lawan capung. Bukan. Tapi kita akan membahas tentang peperangan yang sering dibahas di Alkitab. Istilah-istilah kayak apa sih, penguasa udara, peperangan roh, gitu-gitu itu. Nah, oleh karena itu kita ada di sini sekarang. Ya, apa namanya, buat pertanyaan yang pertama yang mungkin pertanyaan kita semua, kenapa sih kok ada peperangan? Ngapain gitu harus perang? Kenapa nggak damai aja? Iya benar. Ini kan di luar perang roh, ini kan dia peperangan yang di udara kan. Kenapa sih harus ada perang? Kenapa nggak damai aja? Bisa nggak ngebayangin damainya Allah dengan setan? Nggak bisa. Jadi kalau kenapa ada peperangan? Ya karena iblis selalu mengoposisikan diri dengan Allah. Iblis selalu menentang rencana Allah. Sebetulnya itu yang terjadi. Peperangan di udara itu bukan lagi tentang perebutan wilayah, bukan lagi tentang perebutan kekuasaan, tidak. Sebab iblis tahu bagaimana nasibnya di akhir nanti. Iblis tahu bagaimana kemana dia akan pergi, iblis tahu. Tetapi peperangan di udara bukan tentang perebutan wilayah atau kekuasaan, melainkan tentang menggagalkan rencana Allah. Target utama iblis adalah kehendak Tuhan itu gagal. Kehendak Tuhan itu gagal. Dan kita tahu subjek dari rencana Allah adalah manusia. Nah, jadi di sini, tapi jangan kita berkesan terus seakan-akan manusia itu nggak tahu apa-apa, terdampak peperangan. Bukan, ya. Manusia itu subjek kasih Allah, manusia itu fokus kasih Tuhan. Yang dikehendaki iblis adalah semua rencana Allah gagal, termasuk rencana Allah dalam diri setiap kita. Itu sebabnya ya iblis selalu berusaha supaya manusia ini entah dibujuk, entah ditakut-takutin, entah diapain, pokoknya manusia ini kemudian ikut menentang rencana Allah. Itu jawabannya kenapa ada peperangan. Tapi Tan, kan sudah tahu kan iblis kalau gagal masih berusaha. Ulet ya. Ulet. Ya memang iblis tahu. Iblis tahu. Alkitab juga dengan jelas mencatat iblis tahu waktunya sudah singkat. Iblis tahu bagaimana akhirnya, kita pun tahu bagaimana akhir hidup iblis yang akan datang ya. Iblis juga tahu. Ya karena dia tahu kenapa dia. Terus iya ini benar. Kalau udah tahu endingnya bakal kayak gitu, kenapa sih dia masih melawan Tuhan? Ya kalau dia nggak ngelawan Tuhan, dia nggak ada kerjaan. Benar. Ini bahasa sederhana, bahasa apa sih? Bahasa guyon. Tapi memang benar. Yang namanya hasrat untuk menentang Allah itu tidak mati dalam diri iblis. Jadi sekalipun dia tahu dia nggak bisa menang melawan yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha kuasa, iblis tahu Tuhan itu dia bukan levelnya Tuhan, itu iblis ngerti banget. Terus kenapa dia berani menentang Allah? Kenapa dia nggak diam aja? Karena yang namanya hasrat untuk melawan Tuhan itu tidak berhenti dalam iblisnya itu selalu. Udah disetting gitu ya berarti? Enggak disetting sih. Sebenarnya nggak disetting karena malaikat juga makhluk pribadi, makhluk yang punya emosi dan punya pribadi. Malaikat juga bisa membuat keputusan dan pilihan untuk diri mereka sendiri. Itu sebabnya ketika
Kita tahu iblis atau Lucifer ketika dia kepingin memberontak kepada Allah, dia kan membujuk malaikat-malaikat yang lain. Lah, malaikat-malaikat yang lain kan juga bisa terbujuk. Artinya apa? Malaikat yang lain itu bisa mengambil keputusan. Saya mau coblos nomor ini. Kalau misalnya pilkada, saya mau pilih, saya mau ikut si Lucifer ini, saya mau ikut si iblis ini untuk memberontak terhadap Tuhan. Jadi bukan disetting malaikat, bukan robot ya. Malaikat punya emosi dan punya kehendak. Okay. Berarti partisipan perangnya itu antara Tuhan dengan iblis. Iya, betul. Iya, benar memang. Dan itu manusia terdampak nggak sih? Ikut merasakan gitu nggak? Ya iya, karena manusia itu jadi sasaran tembaknya, gitu ya. Sasaran tembak bukan lantas sasaran tembak manusia pasif, nggak bisa apa-apa, bukan. Sebagaimana manusia menjadi sasaran kasih Allah, kan kasih Tuhan itu ditujukan kepada manusia, subjek dari rencana Allah itu manusia. Dan iblis itu sebenarnya nggak sukanya sama Tuhan. Tapi karena tahu ini kesayangan Tuhan, maka iblis pun memakai berbagai macam cara. Dia nembaknya ke sini. Padahal sesungguhnya dibenci sama iblis adalah Allah. Ya. Itu ya gimana? Kalau dibilang manusia terdampak atau tidak, ya terdampak. Tetapi bukan berarti lantas ya udahlah kamu jadi dampak, kamu terkena imbasnya, ya udah terima aja. Enggak. Sebab Tuhan pun mengerjakan begitu banyak perkara ajaib dalam diri manusia. Tuhan juga memberikan yang namanya selengkap senjata Allah. Bukan cuma selengkap senjata Allah. Selengkap senjata Allah itu disediakan untuk dipakai oleh manusia. Tetapi ada satu yang namanya Roh Kudus. Itu adalah roh Allah sendiri yang akan diam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Roh Kudus yang di dalam inilah yang bekerja. Sebab Roh Kudus ini lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia. Tuhan tidak memberikan roh malaikatnya untuk diam di dalam hati kita, tidak. Tetapi Tuhan memberikan rohnya sendiri ya, untuk diam di dalam kita. Jadi sebetulnya kalau dibilang manusia terdampak atau tidak, ya terdampak, tetapi bukan lantas terdampak secara pasif. Maksudnya ya udah manusia makhluk pasif, kita cuma terdampak, ya udah jadinya kayak gini nih gara-gara Tuhan nih, gara-gara setan. Enggak. Kita punya perlindungan penuh dari Allah. Kembali lagi kalau misalnya ada manusia yang jatuh dalam dosa, yaitu balik lagi kepada masalah kehendak bebas manusia. Berarti terdampaknya itu kayak yang bikin kita jadi bergumul sama dosa. Betul. Kayak tarik-tarian Ya, betul. antara kehendak kita sama apa kita mau nurut kehendak kita sendiri apa mau nurut kehendak Tuhan. Betul. Ya, lah iblis kepada manusia bisanya cuma main di situ. Oh. Ya, karena iblis kan tidak bisa menguasai manusia. Maksudnya iblis tidak bisa menguasai orang-orang yang ada di bawah perlindungan Tuhan. Itu iblis nggak bisa jamah. Ya. Bahkan harta bendanya pun iblis nggak bisa jamah loh. Untuk orang-orang yang ada di bawah perlindungan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, memang masih bisa berbuat dosa. Tapi iblis itu sudah tidak bisa menyentuh mereka, harta bendanya pun nggak bisa nyentuh. Buktinya ketika iblis akan mencobai Ayub, harus izin dulu sama Tuhan. Iya. Waktu itu iblis bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ayub itu taat kepada Tuhan, Ayub itu cinta sama Tuhan, soalnya diberkati. Nah ini kan pemikiran iblis. Strategi iblis adalah, yuk kita ibadah supaya diberkati. Itu ketika dalam kasus Ayub kan iblis ngomong gitu sama Tuhan. Ya iyalah, Ayub tulus, Ayub berbakti kepadamu lah, soalnya diberkati kok.
Terus Tuhan ngomong, "Loh ya udah ambil toh berkatnya." Ini bahasa kita ya. Kalau cari di Alkitab gitu. Maka terus kemudian iblis mengambil harta benda Ayub. Itu yang pertama. Kesehatannya tidak. Karena memang ini bicara masalah berkat. Ternyata setelah berkat-berkatnya diambil, Ayub tetap tulus mengikut Tuhan. Keren. Dia tetap saleh. Saya membayangkan kalau ada orang modern dicobai dalam level Ayub, aku nggak tahu ada nggak ya. Karena semua hartanya, semua asetnya itu habis dalam kurun waktu 1 hari. Ibaratnya kalau dia punya tabungan di 5 bank, itu anjlok semua. Belum lagi anak-anaknya meninggal. Semua kendaraannya, semua pabriknya, ini kalau hidup di zaman modern, entah dimasak, entah dijarah, entah terbakar, pokoknya hilang semua. Dan Ayub tidak stres, bayangkan. Dia tetap masih stabil dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala pujiannya bagi Tuhan. Wah, itu sesuatu. Iya. Itu lebih dari sesuatu, lebih dari pengenang. Ya, iblis memang bisanya cuma begitu. Dia nggak bisa ngambil kesehatan Ayub pada saat itu juga. Karena apa? Tuhan kasih batasan. Kamu ngomongin soal berkat kan? Oke, menurut kamu Ayub cinta aku karena berkat. Ya udah, ambil berkatnya. So juga buat teman-teman di rumah, kalau kalian merasa ada berkat-berkat yang terambil, jangan punya pemikiran, kok begini sih, kok hidupku susah sih. Sebab Tuhan tahu kamu cinta Tuhan lebih dari sekedar berkat. Amin. Makanya Tuhan izinkan iblis mengambil berkatmu. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar sudah cinta sama Tuhan, makin cinta lagi. Okay. Segala sesuatu yang diambil iblis itu, kalau kita tetap dekat sama Tuhan, pasti akan mengerjakan kekekalan. Nilai-nilai kekal. Malah kita nggak kekurangan, tapi malah kita akan kelimpahan, ditambahi di hal-hal didobel terus. Betul. Dan Tuhan pasti memulihkan. Ya, iya, benar. Tuhan pasti memulihkan. Tak kira tuh tadinya dampak yang diterima manusia tuh kan kalau menghayal tentang perang roh di udara itu. Terus kayak dampak yang diterima manusia tuh mungkin misal kita baru tidur, baru apa, terus tiba-tiba merinding apa gimana. Tak kira tuh tadinya itu ya, imajinatif sekali. Ternyata bukan. Kebanyakan nonton film. Aduh. Tante, ini pertanyaannya dari Vanessa sendiri ya Tante. Sebenarnya kan Tuhan kan sudah kasih batasan kan ya sama si iblis ya. Iblis sebenarnya bisa nggak sih kalau mau ngelangkai itu? Oh, nggak bisa. Nggak bisa banget ya? Nggak bisa. Iblis itu bukan maha kuasa. Kekuasaannya terbatas. Ya seperti manusia. Hanya iblis karena dia malaikat ya. Jadi memang diciptakan, malaikat kan memang lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Jadi kalau dibilang menang tua, iyalah menang tua, menang pengalaman, iya. Karena kita ini manusia kan cuman pengalamannya terbatas. Hanya di tahun kita, di generasi kita, itu pun cuma di daerah lokal. Biasanya kan seperti itu. Tapi kalau iblis kan enggak. Dia sudah dari zaman dulu. Ya, zaman Adam Hawa, bahkan sebelum Adam Hawa. Jadi iblis itu dia dari mempelajari saja. Update. Tapi dia nggak maha tahu. Dan dia juga nggak bisa. Jadi jangan punya pikiran ketika kita memikirkan sesuatu iblis tahu, enggak ya. Enggak. Oh, hati-hati. Ya enggak. Iblis tidak maha tahu. Tapi iblis tahu kalau kita lagi marah. Tahu dari mana? Ya tampangnya kelihatan kalau orang lagi marah, kalau orang lagi kecewa, kalau orang lagi mikir, itu kan iblis sudah mempelajari teknik ini sejak Adam dan Hawa. Jadi dia sudah, apalagi di tahun 2020 Masehi ini, dia sudah sangat master. Tapi nggak maha tahu dan juga tidak maha kuasa. Jadi iblis tidak bisa melangkahi batasan yang Tuhan berikan. Kayak gitu. Terus kalau
perang gitu kan, biasanya kan ada satu pasukan lawan satu pasukan lain gitu kan ya Tante. COC. Nah kalau dalam hal ini kan di Alkitab tuh juga ada yang kayak misal kita ambil contoh waktu kasusnya Daniel, yang Daniel berdoa yang berapa hari itu, terus ada malaikat yang diutus ke Daniel. Itu kenapa malaikatnya tuh butuh waktu sekian hari itu buat sampai ke Daniel? Kenapa enggak? Karena malaikatnya kan dari Tuhan. Kenapa enggak langsung powerful? Sampai manggil bala bantuan, bener enggak sih? Iya. Itu pun padahal itu kan iya benar. Itu Gabriel ya. Iya. Gabriel, terus kemudian Mikail datang membantu kan. Nah, kenapa iya benar? Kan kepikir juga ya, kenapa sih kok nggak langsung dibuat super? Kan OP harusnya. Oke. Utamanya iblis adalah untuk menghalangi rencana Tuhan. Jadi apalagi dalam Daniel 9 itu, nanti teman-teman baca di rumah ya. Daniel 9 itu luar biasa sekali. Mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kemarin kita udah bahas 70 sahabatnya, tapi kalau mau bahas ayat-ayat yang bagian atas juga itu tetap memberkati ya. Jadi waktu itu ceritanya Daniel berdoa karena dia tahu bahwa tidak lama lagi bangsa Israel, bangsa Yehuda, bangsanya akan kembali dari pembuangan, kembali ke Yerusalem. Itu sebabnya dia berdoa, dia menanti-nantikan jawaban Tuhan, menanti-nantikan kehendak Tuhan dinyatakan. Sekali lagi kalau bicara rencana Tuhan, kehendak Tuhan, iblis itu pasti langsung ya mengerahkan segala segala kekuatannya. Apalagi ini kehendak Tuhan atas satu bangsa, bukan cuman atas satu orang ya. Ini atas satu bangsa, yaitu bangsa pilihan Tuhan. Iblis mengerahkan segalanya, itu sebabnya ketika jawaban doa Daniel, jadi ini kan ceritanya ketika Daniel berdoa, Gabriel itu diutus oleh Tuhan ya. Diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan penglihatan 70 sahabat itu. Ketika Gabriel diutus, rupanya dalam perjalanan dia terhalang karena iblis dan pasukannya berusaha menghalangi Gabriel supaya tujuannya tetap sama, supaya kehendak Tuhan tidak tersampaikan kepada Daniel. Di sini kita melihat betapa pentingnya doa dari orang percaya. Rupanya Gabriel berperang melawan iblis itu membutuhkan waktu, bukan membutuhkan waktu, makan waktu, karena ini perangnya belum selesai ya. Makan waktu menurut waktu manusia 21 hari. Sehingga akhirnya Gabriel sampai kepada Daniel, mewartakan, menyampaikan pesan Tuhan itu 21 hari kemudian. Buat kita manusia seakan-akan terlambat. Oh, ternyata ini tuh pesan Tuhan itu terlambat, tapi sebetulnya tidak ya. Itu tetap adalah pada saat yang tepat. Sebab Daniel bergumul 21 hari. Kalau di awal baru doa awal sudah langsung terima jawaban, baru doa awal terima jawaban ya. Banyak anak Tuhan akhirnya menjadi manja. Karena apa? Ya awal-awal minta langsung kasih. Ma permen dapat, ma balon dapat. Maka jadi anak Tuhan yang gampangan, yang manja. Tetapi Daniel, di sini kita bisa melihat keteguhan seorang Daniel, keseriusan Daniel. Dia bukan anak Tuhan kemarin sore, dan ketika dia berdoa, dia bergumul 21, berkabung 3 minggu penuh. Ternyata Alkitab ada indikasi bahwa setelah Gabriel menyampaikan itu, Daniel kemudian nggak lagi lanjut puasanya. Jadi mungkin kalau Gabriel datangnya ke hari ke-28, ya Daniel masih berpuasa selama 28 hari. Masih berkabung. Tapi itu cuma tafsiran aja. Ya, cuman indikasi ada seperti itu. Nah, balik lagi, kenapa sih Gabrielnya nggak dibuat super power
Sehingga begitu ketika ketemu iblis, dia langsung bilang, setan mundur. Terus iblisnya, tak berdaya. Dan dia langsung mundur. Enggak ya. Sampai sekarang Allah masih memberikan kepada iblis kesempatan, bukan untuk bertobat, tetapi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya memang bakal kalah. Jadi Allah masih memberikan kepada iblis waktu, Allah masih memberikan kepada iblis kesempatan. Ini kesempatannya bukan secara positif ya, tetapi Allah gini deh, kalimatnya lebih enak. Allah membiarkan, Allah masih membiarkan iblis itu berupaya sampai hari ini. Jadi bukan kesempatan dalam konotasi positif ya, tapi Allah masih membiarkan iblis berupaya. Ya udah, situ kamu mau apa, mau ngelawan, ya udah ngelawan. Allah masih memberi iblis kesempatan untuk hal itu ya. Dan ketika iblis berusaha menunjukkan ini, aku mau melawan Tuhan, karena memang hasratnya adalah untuk menentang Allah. Dan kemudian Gabriel, dia 21 hari berperang melawan iblis, dan Gabriel masih tertahan. Akhirnya Mikael datang, dan kemudian Gabriel bisa pergi kepada Daniel. Itu kan ceritanya seperti itu. Lebih lengkapnya baca di Daniel 9 ya. Sementara Gabriel pergi kepada Daniel menceritakan nubuatan, itu di sana Mikael berperang. Mikael dan pasukannya, iblis juga dengan pasukannya. Jadi setelah itu Gabriel bilang, setelah aku menyampaikan firman ini, aku kembali perang. Jadi Allah memang masih membiarkan iblis unjuk gigi. Mungkin supaya iblis itu marem ya, dan tidak bisa menuduh Tuhan tidak adil. Ya iyalah, engkau maha kuasa, aku baru jalan sedikit udah kesandung. Enggak, sama Tuhan dibiarin. Kamu mau kerahkan kekuatanmu, kerahkan. Jadi iblis memang dibiarkan oleh Tuhan untuk seperti itu ya. Walaupun tetap ada batasannya. Rencana Tuhan tetap tidak bisa gagal, nggak bisa. Nyatanya setelah 21 hari Gabriel Gabriel masih berperang, terus kemudian Tuhan mengutus Mikael. Jadi sebetulnya ini juga bukan 21 hari telat nih jawaban doanya, enggak. Tetap itu waktu yang tepat. Karena Tuhan tahu Daniel harus mendengar firman ini sekarang, maka Mikael diutus. Mikael kemudian ganti berperang, menggantikan Gabriel. Gabrielnya tetap pergi kepada Daniel. Waktu Tuhan itu nggak salah. Waktu Tuhan itu tetap yang terbaik. Ketika Daniel bergumul 21 hari, dia mendapat kekuatan iman tersendiri. Ada tadi banyak tindakan iman, banyak perbuatan, banyak tenaga yang dia curahkan, dan itu semua ditanam di kekekalan ya. Jadi kenapa kok nggak langsung menang ya? Emang iblisnya masih dibiarkan sama Tuhan. Jadi bukan berarti itu hanya kurang berkuasa, bukan berarti, tapi emang karena iblisnya masih dibiarkan. Betul ya. Berarti Tante Gabrielnya solo player berarti ya tadi ya? Gabriel solo player enggak. Tetap ada temennya kan? Ya, ada pasukan. Peperangan itu terjadi, Alkitab memberikan indikasi pasukan. Jadi pemimpin kalau perang, kalau kita bicara masalah perang itu pasti ada pasukan. Begitu. Ya, jadi bukan gladiator. Tapi kan kalau misalnya gladiator kan ada zaman Roma ya, gitu. Kalau zaman sekarang masih ada nggak sih peperangannya gitu tuh? Oh, peperangan rohaninya? Iya. Tetap ada. Masih sampai sekarang masih. Peperangan itu sendiri, ini kita bicara tentang dua hal ya. Yang pertama peperangan di udara. Kalau peperangan di udara itu adalah malaikat dan penguasa udara, yaitu iblis ya. Untuk peperangan itu ya kita manusia
Nggak kerasa. Nggak merinding. Nggak lihat juga. Kecuali orang-orang yang memang Tuhan berkehendak memberikan pernyataan, ya, seperti Daniel itu kan. Terus dia memang, ya itu, Tuhan memang berkehendak Daniel mengerti sesuatu. Kalau enggak ya kadang kan kita orang-orang, apalagi kalau orang-orang yang memang tidak mau peduli. Ini kan kadang ada orang yang ekstrim. Kalau bicara masalah peperangan rohani ya, ada orang yang ekstrim apa? Dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Aduh, bangun tidur, sudah langsung doa peperangan, gitu ya. Entar dia lihat pohon besar, wah ini ada yang tunggu, langsung ditengking-tengking. Ya, ada orang yang ekstrim seperti itu. Ya, ada juga ekstrim satunya yang salah juga, nggak peduli sama sekali. Ya, wah pokoknya saya ini sudah dilindungi oleh darah Kristus sudah. Wes nggak urusan masalah perang. Alkitab memang mengajarkan bahwa Kristus yang ada di dalam kita itu mengalahkan segala roh yang ada di dunia, itu betul. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa yang namanya peperangan rohani itu ada dan terjadi. Sampai-sampai dalam kitab Efesus dikatakan, kenakanlah selengkap senjata Allah. Kita disuruh pakai loh. Bukan cuman pilihlah, tetapi kenakanlah selengkap. Jadi komplit. Antara pikiran sampai langkah perbuatan, firman perkataan, semuanya komplit, ya. Kalau Alkitab menyuruh kita mengenakan selengkap senjata Allah, berarti kan Alkitab mengajarkan bahwa peperangan rohani itu ada. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa hancur loh, bisa remuk. Seperti warga sipil yang terperangkap di tengah medan perang. Wah, itu berbahaya sekali. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Jadi Tuhan mau kita ini kuat. Sebab memang kepada kita, ya, Yesus bilang, dengan namaku kamu akan mengusir setan. Jadi kepada kita pun diberikan otoritas. Untuk apa? Mengusir setan. Itu sebabnya, sekali lagi, kita dalam peperangan ini kita bukan orang yang pasif, ya, bukan terdampak pasif yang ya sudah ajur luka di sana sini, tidak. Kita adalah pasukan, bahkan Alkitab katakan tubuh kita ini senjata loh. Mau pakai senjata, mau jadi senjata kelaliman atau senjata kebenaran, itu tergantung dari kita. Sebab tubuh kita ini aset, ini adalah senjata. Jadi ya peperangan itu tetap ada hingga sekarang. Peperangan di udara, dan yang kedua, peperangan dalam diri manusia, bergumul melawan pikiran, kehendak, kedagingan. Itu pun Alkitab juga menggunakan istilah peperangan. Seperti ketika Paulus bilang dalam 2 Korintus 5 ayat 10 atau 10 ayat 5 ya. Sebab peperangan kami bukanlah melawan daging dan darah, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Terus ayat di bawahnya, kami mematahkan setiap siasat yang dibangun dalam benteng keangkuhan. Baca saja. Salah pula. Saya bacakan ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti kan ayat-ayat ini kan istilahnya istilah militer, ya. Dari ayat 3 berjuang, senjata. Ayat 4 itu senjata kami dalam perjuangan bukan senjata dunia, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
Sudah senjata, perjuangan, peperangan, benteng, siasat. Ini kan bahasa-bahasa militer. Dan ini semua, ayat 5 katakan, untuk menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti selain peperangan di udara, kita juga berperang untuk menaklukkan kedagingan, untuk menaklukkan pikiran. Karena seperti apapun, kita adalah manusia berdosa. Ya, ketika kita manusia berdosa, punya niat baik untuk memuliakan Tuhan, sayang seringkali itu cuma berujung niat. Perbuatannya tetap aja balik ke dosa lagi, balik ke dosa lagi. Itu sebabnya Allah memberikan rohnya, tentu juga dengan kemenangan yang sudah Tuhan berikan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus itu powerful, betul-betul powerful. Karena itu bukan cuma membuat hidup kita menjadi baik, tetapi itu merampas kita dari kegelapan neraka kepada terang Tuhan yang ajaib. Sampai Roma katakan, hai maut, di mana sengatmu? Maut itu kan kematian. Dan itu sudah dipatahkan oleh Kristus, sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus tidak akan mengalami maut. Maut itu bukan kematian jasmani, maut itu kematian kekal. Dalam kitab Wahyu dikatakan khotbah yang disampaikan oleh Pak Matius, kuda keempat itu kan kuda yang berwarna hijau kuning, hijau pucat. Namanya, nama penunggangnya adalah maut. Dan kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Hades itu mengikuti di belakang dia. Jadi bayangkan, ini ada penunggang yang namanya maut. Hades itu di belakangnya, ngikuti dia. Jadi maut ini bukan cuma sekedar kematian secara jasmani, tetapi maut ini betul-betul sebab pengikutnya adalah Hades. Pengikutnya adalah kematian. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, secara jasmani kita memang bisa mati. Bahkan para martir, para pesahit secara jasmani memang bisa mati, tapi mereka sudah tidak bisa lagi disentuh oleh maut. Maut itu sudah tidak bisa lagi mengancam mereka. Karena apa? Maut itu sudah dipatahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya katakan, di surga, di bumi, di bawah bumi cuma ada satu, Kristus yang mengalahkan maut. Tidak ada yang lain, tidak ada malaikat lain, cuma Yesus Kristus. Dia yang mengalahkan maut. Nggak ada yang bisa. Dan bukan cuma sampai di situ. Setelah kita ini dilindungi dari maut, Bapak sangat paham. Kita kan masih sekian puluh tahun hidup di dunia. Kita masih harus berjuang melawan kedagingan. Itu sebabnya Tuhan menempatkan Roh Kudus-Nya. Tuhan menyuruh malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, untuk melindungi dia dari malapetaka. Tuhan memberikan firman-Nya di mulut, gak jauh, di mulut kita untuk diperkatakan. Hidup kita sebagai anak Tuhan itu hidup yang paling berbahagia. Ayo syukuri. Ini luar biasa sekali. Ya, jadi kalau peperangan sekarang masih ada, masih. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, kita ini ditentukan untuk menjadi lebih dari pemenang oleh sebab Kristus yang mengasihi kita. Amin. Mau tanya, tapi nggak tahu ini pertanyaan konyol apa enggak ya? Nggak apa-apa tanya. Mumpung lagi nanti kalau konyol saya bilang, oh itu konyol. Belum banget. Mungkin
karena tadi juga udah disampaikan, Tuhan itu menaruh di mulut kita perkataan, menaruh firman untuk kita perkatakan gitu kan ya. Dan Tuhan juga udah memberikan kepada kita tuh otoritas buat mengusir setan gitu kan ya. Nah, mau tanya nih, kalau misal ada orang dia ini yang kayak terjadi di film-film itu loh teman-teman, dia pindah rumah terus dapat gangguan gitu, apakah itu juga termasuk sesuatu yang harus diperangi? Ya sih, maksudnya itu termasuk juga, itu berarti kita baru kena dampak peperangannya enggak gitu, atau itu emang iseng aja digangguin orang? Kita harus paham juga karena seperti yang Alkitab tuliskan ya, di situ dalam Daniel 9 Daniel 9 itu juga dikatakan pemimpin bangsa Tirus. Padahal itu kan bukan bangsa Tirus. Daniel 9 ya, saya bacakan benar biar kita nggak salah lagi. Daniel 9 mulai dari perkataan Gabriel. Tunggu. Daniel 10 Beb. Ternyata Daniel 10. Dari tadi bilangnya Daniel 9 tambahin 1 ya. Jadinya Daniel 10 nih. Ini kata Gabriel ya. Daniel 10 ayat 12. Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat mendapat pengertian untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang karena perkataanmu itu. Ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Ini kata Gabriel. Yang dimaksud pemimpin kerajaan Persia di sini tentu bukan manusia. Sebab kalau dia manusia itu Gabriel tidak. Gabriel gampang banget mengalahkan. Ya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Berarti ini yang dimaksud dengan pemimpin orang Persia, raja-raja Persia itu sebetulnya adalah setan. Kenapa dia dikatakan raja-raja orang Persia? Kenapa dikatakan pemimpin orang Persia? Sederhana, ini yang namanya wilayah, yang namanya roh teritori ya. Itu ini ada beneran berarti? Lah ini di Alkitab. Iya saya tahu. Kita mengacunya di Alkitab aja ya. Jadi roh teritorial itu memang ada. Dan kalau gitu ada banyak. Ya banyak. Berapa banyak nggak tahu. Karena di sini dikatakan dengan jelas pemimpin kerajaan orang Persia, yaitu roh yang berdiri di balik Persia. Yang itu yang disembah sama orang-orang juga bukan? Yang disembah sama orang Persia maksudnya? Ya bisa jadi. Alkitab tidak memberikan indikasi tentang itu, tetapi di sini dikatakan raja orang-orang Persia, pemimpin orang Persia, raja-raja orang Persia, berarti nggak cuma satu ya? Iya. Nah, jadi memang ada roh yang menguasai Persia. Dalam cara bodoh saya bilang roh yang tunggu, yang jadi penunggu, walaupun dia sebetulnya mungkin bukan penunggu ya. Istilah penunggu itu kan istilah Indonesia ya. Tapi ini ada roh yang memang menguasai daerah Persia, dan tujuannya ya sederhana, menggagalkan rencana Tuhan di daerah itu. Itu tujuan dari kuasa kegelapan. Sederhana sekali. Itu sebabnya kalau kita juga perlu ingat, yang namanya roh jahat itu juga pakai tempat, butuh tempat.
Tahu dari mana kalau roh jahat butuh tempat? Padahal kan roh, ya, padahal kan roh ya. Iya betul Kok juga. masih cari-cari tempat ya? Tapi di Alkitab juga dicatat ketika iblis yang merasuki orang yang dijuluki legion itu, ketika dia diusir oleh Yesus, dia minta tempat. Kemana? Ke babi. Izinkan kami masuk ke babi-babi. Padahal setelah babinya mati, ya mereka juga harus mengembara lagi. Tetapi satu kalimat mereka izinkan kami masuk ke babi, berarti kan ini menunjukkan bahwa mereka itu butuh yang namanya tempat. Dan tempat itu ternyata bukan cuma manusia. Babi itu kan binatang. Bisa dimasuki, bisa? Bisa. Dan juga Alkitab mencatat persundalan bangsa Israel ketika mereka mendirikan korban-korban, mezbah-mezbah di mana? Di bukit-bukit batu di bawah-bawah pohon. Ya. Jadi ketika sekarang logikanya, kalau kita pasang satu untuk menyembah roh di bawah pohon, demen nggak rohnya? Demen banget. Karena memang tujuan mereka adalah untuk memikat manusia, menyelewengkan kita dari rencana Allah. Jadi apakah ada kemungkinan bahwa di pohon-pohon itu yang mereka pasang sesembahan itu ada roh penunggunya? Bisa jadi. Walaupun mungkin roh penunggu itu datang karena disembah. Jadi belum tentu itu roh penunggu sudah di sana sejak sekian ribu tahun yang lalu. Nah kalau itu kita nggak nafsirkan seperti itu. Tapi karena manusia menyediakan fasilitas yang namanya roh itu, ya mumpung aja toh, ya sudah. Sekalian menyesatkan manusia. Kita pikirnya, wah rohnya ini minta kembang, minta apa, dia lapar, dia segala macam. Tetapi sesungguhnya buat roh itu sendiri bukan kembangnya, tetapi hati manusia yang tersesat itu yang dia sasar ya. Jadi ketika kayak tadi Yohanes bilang masuk ke sebuah rumah terus mengalami gangguan gitu kan ya, apakah itu harus diusir? Alkitab bilang kepada orang percaya, salah satu tanda yang menyertai orang percaya adalah dia mengusir setan ya. Jadi kalau mengusir setan dari rumah kosong yang akan kita tempati ya, jangan rumah kosong sembarang rumah kosong kurang kerjaan ya. Rumah kosong yang akan kita tempati, kita boleh nggak ngusir? Boleh. Lalu Alkitab ada kan dalam Markus 16, tanda ini akan menyertai orang percaya, engkau akan mengusir setan. Bukan hanya di rumah kosong, ketika ada orang yang kerasukan setan, usir setan dalam nama Yesus. Ketika kita ngusir setan jangan bergantung metode. Perhatikan, ketika kita ngusir setan jangan bergantung metode. Artinya apa? Wah harus begini, harus begitu. Enggak. Sebab Kisah Rasul 19 itu mencatat ada 7 orang anak imam, anak pendeta. Ketika mereka melihat para rasul meletakkan tangan mengusir iblis dalam nama Yesus, setannya pergi. Nah ini 7 anak imam Skewa ini, wah mereka terpesona sekali. Yuk ikutan. Ada seorang yang dirasuk setan. Dia bilang, itu tadi sononya ngomong apa? Oh nganu, rapalnya dalam nama Yesus. Oh ya. Jadi itu dianggap kayak mantra. Ketika dalam nama Yesus, pergi kamu. Setannya malah jawab, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu aku gak kenal. Dan 1 orang yang dirasuk iblis itu berhasil menggagahi 7 orang anak pendeta. 7 orang anak pendeta ini lari dengan keadaan telanjang. Diamuk 1 orang yang dirasuk iblis. Jadi di sini kita lihat, mengusir setan itu bukan dengan metode, wah harus begini, tiru-tiru yang sana itu, harus pakai itu. Tidak. Kenapa Paulus, kenapa Petrus bisa mengusir setan? Karena mereka punya hubungan yang baik dengan Allah. Mereka tinggal dalam hadirat Tuhan. Lah itu yang bikin iblis itu kalah.
Jadi bukan metodenya, bukan berapa jumlah tim pendoanya, tetapi kekalahan iblis ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tinggal dalam naungan Tuhan. Udah, usir setan, usir. Ya. Dan iman. Sebab memang iman itu perisai. Perisai yang akan mengalahkan panah api si jahat. Ketika kita beriman, kita percaya darah Kristus melindungi. Ya sudah, usir, iblis nggak akan bisa sentuh, karena memang darah Kristus itu melindungi. Jadi kalau mau masuk rumah kosong didoakan itu harus, karena kadang kan kita nggak tahu riwayat rumah ini dulunya gimana, kan kadang kita nggak tahu. Ya. Mungkin dia pemilik rumah atau nenek moyang pemilik rumah dulunya sudah mengadakan ikatan dengan kuasa kegelapan, itu kan bisa jadi. Ya. Mengadakan perjanjian, mengadakan ya segala macam lah. Lah kita kan nggak tahu. Lah itu sebabnya ketika kita masuk ke rumah kosong yang akan kita tempati, doa, roh penunggu usir dalam nama Yesus. Ya udah, usir aja. Berarti roh penunggu, berarti roh itu sebenarnya merasuki makhluk ya tante, bukan ke yang tadi kok ya bilang itu barang. Kalau merasuki barang nggak bisa ya, paling cuma tinggal. Tetapi tinggal pun ada ayatnya nggak ya? Alkitab kok tidak memberikan secara spesifik bahwa ada roh-roh yang nungguin pohon. Kayaknya roh jahat itu lebih minat sama hati manusia, karena tujuan roh jahat itu bukan untuk ya saya gentayangan begitu, enggak ya. Tujuan roh jahat itu untuk menggagalkan rencana Allah. Jadi kalau toh dia misalnya nunggu di satu tempat, maka kemungkinan besar itu pasti ada kaitannya dengan manusia. Ya, jadi bukan karena dia ya udah saya nunggu di sini aja lah, pokoknya asal iseng nunggu, enggak. Nunggu di kuburan lah, di kuburan itu siapa yang mau mengunjungi? Jangan salah, orang minta pesugihan ke kuburan itu banyak. Pasti kalau dia di satu tempat karena ada ketertarikannya dengan manusia ya memang. Dengan hati manusia. Sebab yang target utama iblis itu menggagalkan rencana Allah. Dan salah satu caranya ya membuat supaya manusia ini percaya kepada dia, atau mendua hati, atau kadang juga dibikin gini nih, peperangan rohani tetapi manusianya lebih tertarik kepada yang jasmani. Tuh bisa kan? Jadi kalau misalnya kita jengkel sama seorang nih, ini orang pegel banget, bikin aku pegel banget bertahun-tahun kayak gitu, maka kita terus merasanya dia itu musuh kita. Padahal dia kan dibujuk sama iblis. Perang yang sesungguhnya adalah kita menghadapi iblis, menghadapi setan, bukan menghadapi sesama. Lah seringkali ini yang jerat iblis yang masih kadang banyak sukses hingga akhir zaman ini. Ya, kita ditarik kepada yang negatif, kepada yang terlihat, melihat, kepada yang kelihatan. Ya gitu deh. Berarti nunggu terus ya? Maksudnya nunggu? Sampai ada yang udah lemah-lemah gitu. Oh, iblisnya. Kayaknya nggak nunggu deh, dia cari. Nungguin ya? Dia nyari. Dia nyari. Satu hal yang kita harus ingat, iblis itu ulet. Iblis itu, ya saya nggak suka ngomong, tapi kenyataannya begitu, dia tekun. Alkitab katakan dia berjalan keliling mencari mangsa. Berjalan kelilingnya iblis jelas bukan santai. Dia cari mangsa. Dalam Lukas 4 pun dikatakan ketika iblis diusir oleh Yesus, dia menunggu waktu yang baik. Ini kepada Yesus loh. Perhatikan, kepada Yesus saja iblis menunggu waktu yang baik. Kenapa iblis sangat getol mencobai Yesus? Kenapa iblis sangat getol menggagalkan rencana Kristus? Sebab iblis itu adalah kesempatan satu-satunya iblis bisa mencobai Tuhan ketika dia jadi manusia.
Kalau Tuhan nggak jadi manusia, iblis nggak bisa ngumprak-ngumprak loh. Auto kalah. Iya, makanya ketika Kristus itu hadir jadi manusia, iblis ingin sekali. Ini satu-satunya dalam wujud daging yang bisa kesempatan. Ini kesempatan buat iblis untuk bisa betul-betul menghancurkan. Waktu lahir juga diancam oleh Herodes kan? Iya. Nah itu Herodes. Terus siapa lagi? Udah banyak lah. Bahkan sampai di Taman Getsemani pun. Sampai apalagi yang namanya iblis mencobai Yesus mah itu udah banyak sekali. Sebenarnya lewat orang-orang sekitarnya juga. Iya benar. Ketika orang-orang ingin menyanjung Yesus, orang-orang ingin mengangkat Yesus raja, itu kan caranya halus banget. Coba kalau Yesus itu kedagingannya kuat, serem mah. Ketika disanjung-sanjung, lupa diri. Ya Tuhan, udah Tuhan kesini aja. Apa gitu kan habis peristiwa 5 roti 2 ikan kan? Tuhan jadi raja aja atas kami. Oh iya, dia udah punya pengikut banyak. Coba bayangin. Kalau Yesus itu gelap mata, kalau Yesus itu bukan Tuhan, udah bubar lama. Tapi untung Kristus itu Tuhan. Sampai di kayu salib pun dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Itu juga ada tafsiran, tapi tafsiran. Kemungkinan waktu di atas kayu salib, iblis juga menghendaki rohnya Kristus. Tapi itu tafsiran. Jadi saya nggak ngomong, yalah. Oke. Luar biasa. Mantap sekali ternyata. Seru. Seru. Berat. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Yang mana ini? Nah, yang terakhir sekali. Oh iya. Ini kan tadi udah bahas perang, dan udah disinggung juga bahwa kita itu bukan bagian yang pasif, tapi kita tuh aktif gitu kan ya. Berarti doa kita itu bisa berdampak buat peperangan. Kalau bisa, gimana kita harus idealnya tuh gimana kita harus doain buat peperangan itu biar gak terlalu ekstrim kayak yang tadi dibilang juga. Ekstrim. Oke. Doa orang percaya itu berdampak untuk peperangan, iya. Wah kalau gitu kita harus doa nih biar Gabriel kuat. Bukan. Gabriel udah kuat. Bukan di area situnya ya. Doa kita berdampak. Yuk kita balik ke kitab Daniel 10, bukan 9. Daniel 10. Tadi di Daniel 10 dikatakan ketika Daniel berdoa, firman Tuhan datang, Gabriel diutus ya. Tapi di tengah jalan dia dihambat oleh pemimpin kerajaan Persia. Di sini kita lihat doa anak Tuhan itu sangat berdampak. Karena ketika Daniel berdoa, Tuhan memberikan firman-Nya untuk satu bangsa loh, ya. Satu bangsa. Yaitu bangsa Yahudi, bangsa Daniel. Karena ini tertujunya kepada Daniel. Loh, kalau orang anak Tuhan di Indonesia berdoa untuk Indonesia, sehati, lu bayangin dong betapa luar biasanya yang Tuhan akan kerjakan untuk negara kita. Sebab doa kita itu memberi dampak. Dampaknya gimana? Pasti untuk setiap rencana Allah yang akan dikerjakan, baik itu untuk Indonesia maupun untuk keluarga kita masing-masing, untuk gereja kita masing-masing, itu pasti akan dihambat oleh iblis. Itu pasti. Sebab passionnya iblis adalah untuk menentang rencana Allah, menggagalkan rencana Allah. So apa yang harus kita doakan? Apakah kita harus berdoa supaya perangnya di sana kuat? Perangnya malaikat itu tidak tergantung dari doa kita. Nah ini kita harus ngerti juga, jangan sampai salah ya. Perangnya malaikat itu tidak tergantung dari doa kita. Terus doa kita ngapain dong kalau gitu? Gini men, doa kita ini kita berdoa supaya kehendak Tuhan itu terlaksana. Sebab kepada Daniel, ketika Daniel berdoa, Daniel kan nggak tahu. Ketika dia berdoa ternyata di sana di udara itu bukan kalang kabut, maksudnya berkecamuk perang. Daniel kan nggak tahu. Hatinya terfokus kepada Allah dan cinta kepada bangsanya.
Ya itu aja yang Daniel gumulkan, yang Daniel doakan. Ternyata efek dari doa Daniel ini luar biasa sekali di udara, di alam yang kita nggak bisa lihat. Bahkan sampai orang-orang iblis, maksudnya ya, pemimpin orang kerajaan Persia pun sampai berdiri menentang Gabriel sekian hari lamanya. Dan ketika itu, ini bicara masalah eksekusi, pelaksanaan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita itu perlu berdoa supaya kehendak Tuhan itu terlaksana. Karena ketika sampai harinya Gabriel masih tertahan oleh pemimpin kerajaan Persia, Tuhan menyuruh Mikael turun menggantikan Gabriel, supaya Gabrielnya bisa datang kepada Daniel. Kok nggak disuruh Mikael aja yang ke Daniel ya? Nggak, beda bidang. Beda divisi. Gabrielnya kan diutus untuk menyampaikan pesan itu. Perhatikan di sini, Tuhan nggak ganti orang ya. Tuhan tetap utus Gabriel. Ini perang kemudian diambil alih oleh Mikael. Setelah itu Gabriel balik lagi loh ngadepin perangnya. Jangan terus lantas, oh ya udah ada Mikael, udah ada yang ngurus, Gabriel balik ke surga. Enggak ya. Ayat Daniel 10 itu katakan, habis ini Gabriel balik lagi menghadapi peperangannya. Satu hal yang kita perlu ingat, panggilan Tuhan, rencana Tuhan itu tidak berubah. Hambatan boleh ada, tapi kehendak Tuhan itu tetap terlaksana. Tuhan udah kalau gitu ganti aja deh, Gabriel lagi perang sibuk ya, utus yang lain, malaikat siapa yang lagi nganggur diutus. Enggak, Tuhan itu enggak main comot ganti gitu, enggak loh ya. Jadi seperti apapun panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita itu enggak diganti. Seberapa besar pun gagalnya kita, Tuhan setia. Tuhan utus Mikael untuk berperang supaya Gabriel dapat menunaikan tugasnya. Dan di sini inilah peran dari doa orang percaya. Mari kita berdoa supaya kehendak Tuhan itu terlaksana. Sebab iblis itu tujuannya menghalangi rencana Tuhan. Mari berdoa agar kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu terlaksana. Dalam siapa? Dalam hidup saya, dalam hidup setiap kita pribadi lepas pribadi, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup gereja Tuhan, dalam hidup bangsa kita, dalam bahkan di dunia ini, supaya kehendak Tuhan itu terlaksana. Ayo berdoa. Sebab hambatan itu ada, tapi Alkitab tidak mengajari supaya kita berdoa supaya malaikatnya kuat. Enggak. Supaya pasukan malaikat kuat dan pasukan iblis lemah. Alkitab enggak ngajar, enggak nyuruh kita untuk itu. Tapi Alkitab betul-betul menyuruh kita berdoa supaya kehendak Tuhan terlaksana. Dan yang kedua, supaya kita sendiri kuat. Ini hebatnya doa. Doa itu tidak merubah keadaan, tetapi doa itu membangun kekuatan dari dalam. Ketika kita berdoa, Daniel itu 21 hari dia bergumul, dia berdoa, dan akhirnya dia terima pewahyuan dari Allah, pewahyuan yang ajaib. Dan bukan cuma itu, Daniel sendiri dibuat menjadi anak Tuhan yang kuat. Nah ini loh, berdoa juga bagi apa? Pekabaran Injil, pewartaan Injil. Sebab sekali lagi, iblis itu tujuannya menentang rencana Allah. Iblis tidak mau ada orang yang mendengar kabar sukacita bahwa mereka bisa diselamatkan lewat Kristus Yesus. Iblis nggak mau. Iblis nggak suka bahwa ada orang, bukan ada orang, manusia, sebetulnya semua manusia, nggak pandang negara apa, manusia bisa terbebas dari yang namanya maut ketika mereka tinggal dalam Kristus. Iblis nggak mau. Itu sebabnya dia akan pakai berbagai macam cara untuk menghalangi kabar sukacita ini. Tugasmu dan tugasku sebagai anak-anak Tuhan, ayo berdoa supaya kehendak Tuhan terlaksana. Amin. Ya, doa kita sangat berperan bagi kerajaan Allah. Amin. Mari teman-teman kita belajar untuk
setiap hari kita mau berdoa, nggak cuma doa setelah bangun tidur, doa makan, doa mau tidur, tapi ya kita mulai sediain waktu kita buat berdoa, karena ternyata doa itu kuasanya luar biasa. Doa itu nggak main-main, dan Tuhan itu nggak pernah ngacangi doa kita gitu ya istilahnya. Iya benar, amin. Iya benar. Bahkan waktu Daniel berdoa pun dikatakan di Alkitab itu sejak hari pertama udah langsung dijawab gitu kan ya. Betul. Nah, jadi mari kita juga mau belajar untuk berdoa biar kita juga bisa menguatkan hubungan kita sama Tuhan, karena memang sebenarnya kita yang butuh. Benar ya, benar. Jadi kita memang berdoa agar kehendak Tuhan terlaksana, supaya kuasa-kuasa iblis juga, ya betul, dibatasi. Ya, Vanessa ada. Sudah itu aja mungkin sudah tercakup semua. Ya, oke, udah. Saya rasa udah cukup ya. Ya, oke teman-teman, ya tetap berdoa. Tetap berdoa. Oke, sekian story kita kali ini. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau ada request tema yang pingin kita bahas di sini, juga bisa lewat komen di bawah atau bisa juga langsung DM ke Instagram kami yu.siloh. Kalau pas ketemu orang-orangnya juga bisa disampaikan langsung. Dan story ini akan terus tayang setiap hari Sabtu dan di channel YouTube yang sama. Kalau teman-teman suka bisa di like, ya bisalah di like. Di komen juga, terus juga bisa di subscribe channelnya biar gak ketinggalan. Dan juga jangan lupa kalau video ini memberkati teman-teman, bisa di share juga agar video ini bisa memberkati juga teman-teman yang lain di luar sana. Iya benar. Ya, thank you semua. Dadah, God bless. God bless.